Berdiri! Pertarungan ini belum selesai. Saya akan tetap menunggu. Kecuali kau sudah sekarat di liang kubur. Aku harap kau menepati janjimu. Saya bukan laki-laki kalau tidak menepati janji. Bagus. Sini. Ayo makan sana. Kamu kalau mandi di sungai, pulangnya jangan terlalu malam. Ah, Nenek tidak usah khawatir. Tentu saja Nenek khawatir. Binatang buas kan cukup banyak. Binatang-binatang buas itu tidak perlu ditakuti. Asal saja kita tidak mengganggu mereka. Kalau mereka lapar, mereka akan menerkammu. Nenek tidak usah takut. Diri bisa jaga diri. Haulah. Nenek cuma nasihati supaya kamu hati-hati. Panas. Tapi masuk. Iya, Guru. Guru, belum ada berita tentang Spaedida. Belum, Guru. Sudah saya sebarkan utusan ke seluruh daerah untuk memata-matainya. Ingat, dia bukan musuh.
belum ada juga ikan yang didapat. Suara. Kok bau wangi? Jangan takut, Dirut. Dirut? Nenek pernah bercerita tentang ibumu, bukan? Ibu? 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 Dirut salah kalau merasa ibu tidak sayang denganmu. Kamu memang belum mengerti. 10 tahun ibu harus menunggu untuk berjumpa dengan kamu. Dunia ibu lain dengan dunia kamu. Nah, kita mancing lagi yuk. Yuk. Sudah malam belum pulang juga. Sekali sebulan, setiap bulan purnama pertama, ibu akan datang ke sini. Ibu pergi dulu ya. Ibu? Ibu? Nek! Nenek! Ini, Nek! Nenek! Nenek tenang. Pokoknya Rizky. Iya, tapi dari mana? Ayo naik, naik. Naik, naik. Ayo. Kesengajaan membuat kau menerima bencana ini. Maafkan aku, Dik. Maafkan aku. Aku membuat kau menderita.
Belum pernah nenek mendengar ada orang memainkan ginggong semerdu itu. Ah, nenek pintar memuji. Nian, Ah, bohong. kapan kamu lihat nenek bohong? Tidak pernah kan? Kalau ketemu ibu, saya akan memainkannya. Hah? Ibu? Ibu apa? Ibu siapa? Hah? Siapa tahu begitu. Dek sangku. Nenek gampang curiga. Nek, saya mau tanya, Nek. Soal apa? Apakah ibu pernah menitipkan sesuatu pada nenek? Kamu tahu dari mana? Saya coba tanya, Nek. Memangnya saya tidak boleh tanya, Nek. Sudah saatnya sekarang aku berterus terang. Bertahun-tahun nenek simpan di balik dinding ini. Ini pemberian ibumu. Sebelum ibumu pergi, sudah waktunya aku memakainya. Bidadari bungsu, pesanmu sudah dilaksanakan. Jangan lagi. Lepas. Ayo Jangan. Diam. Kalau tidak bayar, sebaiknya kamu mampus saja. Bangun. Apa yang kalian pertengkarkan? Dia merampas harta milik saya. Kebun saya diambil. Sekarang tanah saya juga. Kamu punya utang. Dia punya utang. Utang saya tidak seberapa, tapi saya akan berjanji melunasinya. Kamu bicara mulu. Kamu mulu dasar serakah. Sabar. Apa kamu merasa kerbau yang dirampas itu sudah cukup untuk membayar hutang kamu? Itu lebih dari cukup. Nah, kenapa kamu masih ingin merampas semua miliknya? Peduli setan. Iya. Kamu tidak tahu bahwa kamu juga punya hutang. Hutang apa? Nafas kamu. Nafas yang membuat kamu hidup. Itu hutang yang paling besar dari Yang Maha Kuasa. Dan harus kamu bayar dengan kebajikan. Tapi ternyata kamu serakah. Apa urusanmu denganku? Saya nggak mau ikut campur. Melihat bicaramu, kamu tidak bisa menghormati Yang Maha Kuasa. Masa bodoh? Dan orang seperti itu tidak bakal bisa menghargai sesama manusia. Cepat kau pergi dari sini setan, atau nyawamu yang akan melayang. Iya. 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 Karena kamu mementingkan harta daripada sesama manusia, maka kamu berhak mendapat ganjaran yang setimpal. Jadilah batu selamanya. Ini pelajaran buat kalian.
Manusia semacam ini tidak berhak hidup di tanah ini. Kalian camkan itu. Taming, urusan menuntut balas itu urusanku, keputusanku dan janjiku. Tapi aku ingin membalas sakit hatiku. Dia menyumpahi istriku menjadi batu. Semua itu terjadi karena kamu. Kesalahan kamu. Takabur kamu. Teliti dirimu sendiri, bukan mempersalahkan orang lain. Tapi ketika dia kembali dari tanah seberang, aku sedang tidak ada di rumah. Kenapa istriku menjadi pembalasan dendamnya? Kenapa dia pergi ke negeri seberang untuk menuntut ilmu? Kenapa? Itu karena kau serakah terhadap hartanya. Kau benci, dendam, maka terjadi perkelahian itu. Dan ketika dia balik dari negeri seberang, kau sengaja menghindar, iya kan? Kau pengecut, kau pengecut. Kau kuterima sebagai murid karena katamu kau sudah bertobat, bukan? Dengar baik-baik. Sini. Kalau aku mengadu ilmu dengan si pahit lidah, itu bukan karena benci dan dendam, tetapi sebagai laki-laki, sebagai satria. Nek! Nek! Nenek! Ada apa? Di mana kau? Di sini, Nek. Lihat nih, Nek. Apa? Cepat, Nek. Ada apa? Lihat tuh, Nek. Jangan. Jangan. Hati-hati. Jinak kan, Nek? Siapa yang taruh di sini, Nek? Mana Nenek tahu? Pasti ada yang kehilangan. Tidak mungkin hilang, Nek. Masa kijang ini hilang dengan kandang-kandangnya? Nek, kalau tidak ada yang datang, kijang-kijang ini milik kita ya, Nek. Milik kita ya, Nek. Ya, Nek. Ya, Nek. Dirut. Pasti kijang-kijang ini milik kita, Nek. Belum tentu. Taruhan, Nek. Atau saya lepaskan? Jangan. Jangan dilepaskan. Nah, itu kan berarti milik kita kijang-kijang ini. Ya kan? Elok Nian Pantai Matras, seni agung maha pencipta.
Mana ikannya? Coba segini, dapatnya dari pagi. Payah nian. Tidak usah bersungut. Yang penting dapat. Bukannya bersungut, tapi tidak sebanyak kemarin. Oh, itu. Ada waktunya, Nek. Tidak sembarangan dapat segitu banyak. Dirut. Ibu. Ibu tidak sangka kau bisa memainkannya begitu bagus. Sudah dapat ikannya? Belum? Kau harus sabar dalam segala hal, ya? Bapakmu sangat senang dan merasa bangga sekali melihat kamu sudah besar. Hah? Bapak? Ya, bapakmu selalu melihat kamu dari jauh. Saya tidak percaya, Bu. Kamu pernah mendapatkan 2 ekor kijang di halaman? Ya, sama sekali masih ada. Itu adalah pemberian bapakmu. Tapi, kenapa Bapak tidak mau ketemu saya, Bu? Bapakmu berpikir belum waktunya. Menurut cerita orang, Bapak jahat. Suka menyumpai orangnya di batu. Hai Jumbo, jadilah kabar batu. Bapakmu orang baik. Hanya saja aku yang sabar. Kamu benci dengan bapakmu? Tidak, Bu. Bagus. Jangan percaya cerita orang. Sejengkal bisa jadi sehasta. Orang paling gampang menjelekkan sesama. Bu, saya ingin bertemu dengan Bapak, Bu. Ya, Ibu mengerti kamu sangat rindu pada bapakmu. Nanti Ibu kasih tahu kapan kamu bisa bertemu. Jadi, Ibu tahu di mana Bapak sekarang berada? Tirut! Nek, ini Rizky, Nek. Ini penuh, ini banyak. Sekarang Nenek baru percaya kan? Iya, Nenek percaya. Tapi kamu bikin cemas. Ini sudah larut malam. Tenang, Nek. Ayo naik. Ayo masuk. Ya. 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 Tabing di mana? Sudah 2 hari pergi pendekar. Kemana? Tidak diberitahu kemana perginya pendekar. Ini batasnya. Nenek moyang kita telah menetapkan sungai ini batas desa kita. Mengerti? Itu kata monen kamu. Tapi sebenarnya 1000 depa lagi sampai ke tebing itu. Itu milik kami. Mengerti? Kamu jangan serakah. Bahkan kebun kelapa yang di depan itu serta kebun yang lain adalah warisan dari nenek moyang kami yang diadahkan kepada kaum jemaah kamu. Setan!
Hei! Kalian semua berhenti! Kenapa kalian bertengkar? Bantu dia. Hai orang asing, siapa kamu? Berani mencampuri urusan kami? Saya cuma tanya, sebab apa kalian berkelahi? Tanah kami dirampas oleh mereka. Warisan dari nenek moyang kami. Dan itu milik kami. Warisan nenek moyang kami. Itu milik kami. Kalian perampok. Kalian perampok. Itu milik kami. Mundur! Tanah ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa supaya manusia bisa hidup. Tapi kalian telah membasahinya dengan darah karena serakah. Siapa yang serakah dan ingin menumpuk tanah dan ingin memilikinya dengan menindas orang lain, maka tanah ini akan menjadi musuh baginya, bagi anak cucunya. Ayo terus terang, jangan diam. Siapa yang menghasut kalian berebut tanah ini? Maaf. Mereka dihasut oleh Retabing, penguasa daerah ini. Setan! Awas kamu, Retabing! Yang menjadi penguasa tidak boleh lalim, tidak boleh menghasut, harus adil, harus bisa membela yang lemah, bukan sebaliknya. Hai orang asing, tutup mulutmu yang usil itu dan cepat keluar dari sini sebelum kau menjadi mayat. Ayo! Ayo pergi! Orang yang menolak nasihat baik, dia adalah musuh nomor 1 bagi manusia. Karena dia akan menyebarkan dusta dan fitnah. Mulutnya bagaikan racun bagi sesama manusia. Manusia seperti kamu harus menjadi peringatan bagi yang lain. Lalim, serakah. Karena kamu keras tengkuk, jadilah batu selamanya.
Siapa lagi di antara kalian yang berani mempertengkarkan tanah ini? Kalian yang dihasut dia tabing, jangan sampai merampas tanah. Ingat itu. Pulang! Pulanglah. Ya. Ayo kita pulang. Kijang-kijang ini pasti dari bapak, Nek. Kamu tahu dari mana? Tak mungkin orang lain, Nek. Bapak kesini melihat saya dan nenek. Dan kijang-kijang ini sebagai hadiah. Kamu jangan main tebak begitu. Betul, Nek. Siapa lagi? Retabing, kemarin pendekar mata 4 kesini. Kemana dia sekarang pergi? Tidak tahu, dia langsung pergi. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Pasti tentang spike lidah. Hei, kalian jangan sebarkan berita ini kepada penduduk. Dan kita tidak perlu khawatir. Sebab pendekar mata 4 sudah siap menghadapinya. Nah, kalau mau menangkap ikan yang paling banyak, saya tunjukkan tempat yang bagus. Tuh di sana, di lubuk sana itu. Ayo, Mang, kita kalau mempunyai ilmu seperti spike lidah, kita tidak susah cari ikan, Mang. Tinggal tiup saja, ikan akan lompat. Shh, jangan bicara tentang spike lidah. Nanti kamu disumpahi jadi batu kamu. Ngerti nggak? Nah, ini tempatnya ini. Ikannya banyak karena ada pohon yang rindang di atasnya. Apa? Spike lidah. Spike lidah. Lari. Ayo cepat. Wah, kita sudah dapat perahu. Cepat masuk, cepat. Ada spike lidah. Mari semua. Mana cepat masuk. Masuk. Spike lidah. Hebat juga orang desa ini. Nasi bisa dianyam. Tapi sayang, kehidupan mereka kurang sejahtera. Hei sahabat, aku datang dengan maksud baik. Kenapa kalian mesti bersembunyi? Aku bukan musuh. Mau kemana? Aku harus menemuinya, Bu. Jangan cari penyakit, Pak. Aku harus menemuinya secara baik-baik. Kalau tidak, penduduk desa bisa jadi susah. Hati-hati, Pak. Sahabat, selamat datang Pendekar Sakti. Di desa kami yang miskin ini, jangan terlalu merendah, sahabat. karena kami terlalu merasa takut pada pendekar. Maaf, kalau saya dan semua penduduk saya bersembunyi. Bagaimanapun saya tetap manusia biasa, yang tetap butuh berhubungan dengan manusia yang lain. Sahabat, jangan takut. Takut hanya pada yang maha kuasa. Perasaan takut hanya ada pada orang yang bersalah. Terima kasih pendekar. Ayo semuanya keluar.
Keluar! Mari, pendekar. Ya. Ayo, jangan takut. Semuanya kumpul. Pendekar. Ayo kumpul, ayo kumpul. Kita sambut pendekar kita. Jiwa kita harus bersih seperti anak-anak, agar kita terhindar dari syakwa syangka, kebencian dan dendam. Iya. Bukankah begitu? Iya. Betul, pendekar. Betul. Di mana Ritabin? Pendekar. Ada berita apa? Sehingga kamu tergesa-gesa kemari. Si Petrida, pendekar. Apa? Petrida menyumpahi kepala desa kami menjadi batu, pendekar. Lantas, apalagi yang terjadi? Nama pendekar disebut-sebut. Soal apa? Katanya pendekar adalah seorang yang lalim dan serakah, pendekar. Pala papang kaba. Hei, di mana laki-laki jahanam itu sekarang? Entah perginya kemana, pendekar? Hah? Siapa yang mengajar Dirut seperti itu? Kita tidak bakal lagi kekurangan ikan, Nek. Malah, kita bisa menjualnya kepada orang kampung. Nenek, kita bakal kaya, Nek. Tunggu, Dirut. Siapa yang mengajar kamu menggosok mata kail dengan kalung itu? Kalau bikin pertanyaan, Nek, bikin yang gampang. Supaya tidak susah jawabannya. Malah kamu yang membuat nenek sulit berpikir. Siapa yang mengajari kamu? Saya sendiri, Nek. Nenek tidak percaya. Pasti ada yang memberitahu. Itulah salah nenek sendiri. Kalau tidak percaya. Kan Dirut sekarang sudah besar, Nek. Sudah punya pikiran. Bohong. Walat kamu. Iya, nanti nenek juga tahu. Tapi bukan sekarang. Ayolah. Pegang, Nek. Tarik. Ayo. Siapa lagi? Jangan sampai kehabisan. Nah, ini ikan segar, ikan hidup, ikan kering. Ayo. Siapa lagi? Jangan sampai kehabisan. Kalau kehabisan, saya tangkap lagi. Ayo. Mana ditangkapnya? Ayo, dilupuk nipis, dilusung itu juga. Ayo. Siapa lagi? Jangan sampai Saya sering ke sana, tapi tidak dapat. Ayo. Cuma dapat segini nih. Kasihan. Ayo. Siapa lagi? Bagaimana caranya? Ayo. Ini. Memancing itu ada syaratnya dan baca-bacaannya. Mesti puasa 7 hari 7 malam. Dirut. Puasa 7 hari 7 malam. Ayo, siapa lagi? Udah, Pak, tidak usah dipikirkan. Lebih baik beli daripada mancing. Ayo, siapa lagi? Anak dan istri bisa senang, Pak. Ayo, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ayo. Kepala desa ke barat. Ya. Keluar kamu. Sebelum kamu saya hancurkan bersama rakyatmu ini. Keluar.
Ayo, lawan. Seret dia ke pinggir sungai dan bakar kampung ini. Baik. Kalau saya mengganggu pendekar, kelihatannya terjadi kebakaran di sebuah desa agak hulu sungai. Tuh di sana pendekar. Jauh. Jangan-jangan desa Tanjung Siri. Desa Tanjung Siri? Pendekar pernah ke sana? Ya, saya harus segera ke sana. Tolong! 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 Tahan. Tolong kami pendekar. Ada apa? Kampung kami dibakar. Kepala desa dan penduduk disiksa. Bahkan ada yang dibunuh pendekar. Karena apa? Karena menjelek-jelekan nama Abin. Sekarang giliran mulutmu yang suka menjelek-jelekkan Ritabing, supaya kau tahu siapa sebenarnya Ritabing. 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 Tindakanmu sudah melampaui batas. Lepaskan mereka. Atau lidahku ini akan... Ayo bantu kepala desa ini. Bangun, bangun. Selamat datang Serunting Sakti. Sudah lama kita tidak bertemu. Mulutmu manis, hatimu pahit, busuk. Saya tidak ingin berkelahi dengan kamu. Kalau kamu mengandalkan kesaktian, lidahmu yang jahat itu. Saya tidak mempergunakannya hanya untuk seekor cacing seperti kamu.
Mau melarikan diri? Tidak. Malah saya mau mencari tempat untuk kamu mati dan berkubur. Dengan satu syarat. Lidahmu itu. Lidah ini digunakan hanya untuk manusia. Bukan untuk monyet besar seperti kamu. Kalian keluar! Cepat! Kalau kalian tidak mau bernasib seperti ini, jangan lagi coba-coba mengganggu penduduk. Saksikan ini. Mengerti? Iya, pendekar. Ada berita buruk rupanya. Betul, pendekar. Betul. Ria Tabing menemui ajalnya, pendekar. Karena bertarung dengan si Pahit Lidah. Betul, pendekar. Itu memang ganjaran yang pantas bagi orang yang tidak mau bertobat. Mestinya kau juga mengalami hal yang sama seperti dia. Tolong. Jadi, kamu ke sini dengan maksud supaya aku turun tangan. Saya tidak akan membela tindakan yang semena-mena. Siapapun dia, walaupun dia anak kandungku sendiri. Yang salah tetap salah. Yang benar patut dibenarkan. Sedihnya hatiku berpisah
saya menemui ibumu malam ini, ya? Dirut, ini malam terakhir ibu bertemu dengan kamu. Kenapa begitu, Bu? Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu memang belum bisa mengerti. Ibu harap kamu menjadi anak yang bijak, jauh dari benci dan lalu. Hidup ini tidak hanya terbatas di dunia ini saja, Nak. Masih ada dunia yang lebih mulia, abadi setelah kematian. Ibu teringat kepada bapakmu. Dalam beberapa hari ini, dia akan bertarung hidup atau mati melawan sependekar mata empat. Bertarung di mana, Bu? Di sekitar Gunung Semenung. Saya mau ke sana, ketemu Bapak. Sungguh baik keinginanmu. Nenek, jangan bersembunyi di sana. Kesinilah, Nek. Silakan duduk, Nek. Maaf, Putri. Saya datang ke sini cuma untuk mencari Dirut. Tepat sekali kedatangan Nenek. Dan juga saya mohon maaf karena selama ini saya merahasiakan pertemuan saya dengan Dirut. Saya memaklumi, Putri. Memaklumi sekali. Budi baik Nenek untuk Dirut tidak terbalaskan. Kalau Putri tidak keberatan, Dirut adalah cucu saya sendiri. Dengan senang hati.
Dan saya mohon bantuan nenek untuk dapat mengantarkan Dirut menemui bapaknya. Itu pun kalau nenek masih mampu. Saya laksanakan dengan baik, Putri. Terima kasih, Nek. Ini tanda bahwa ibu selalu bersamamu. Dan ini untuk nenek. Terima kasih, Putri. Dirut rela ibu pergi. Sedihnya hatiku berpisah Tanah kalian cukup subur, hanya kekurangan air. Bagaimana kalau sungai ini kita bendung, kemudian airnya kita alirkan ke daerah yang kurang subur, sehingga di musim kemarau pun tidak pernah kekeringan. Di bendung, Pendekar? Ya, itu jalan yang terbaik. Tunggu sebentar, Pendekar. Menurut usul Pendekar, sungai ini akan dibendung. Iya, tapi harus meninggal dulu dengan tetua. Iya. Usul Pendekar memang cukup baik, tapi saya harus mengusahakan dulu dengan tetua desa kami di balai desa, Pendekar. Asal kalian tahu, sungai ini dibendung akan jadi cabang 9, yang kelak dikenal dengan Batang Hari 9. Makwat, nyamak setuju. Lamun makwat, nyamak setuju. Lamun sungai dibendung berarti bencana bagi desa kita. Gusti Pun, bencana apa yang Gusti Pun maksud? Setuju. Rela kau korbankan peninggalan buatan nenek moyang kita itu? Yang itu, yang tidak ternilai harganya. Itu juga tenggelam ditelan air bah buatan manusia. Hah? Kita semua akan dikutuk oleh nenek moyang kita kalau kita tidak menjaga peninggalan mereka. Tapi dia sifat tidak, Gusti Pun. Kalau dia tersinggung, habislah kita. Kita akan punya si mata 4. Beritahu dia. Tuonian Cak Munawari. Tuonian. Si mata 4 akan mengadakan pesta rakyat di balai Komringilir. Pancing dia di sana. situ. Undang dia. Supaya lidah pasti senang dengan perempuan-perempuan cantik. Iya, kita pancing di situ. Kita di situ ada anak raja, anak putri, anak segala macam berkumpul. Pancing dia ke sana. Kita pancing supaya lidah. Iya, setuju, setuju. Kalian harus setuju. Setuju. Justru karena perjalanan jauh, Nek, kita tidak usah bawa yang berat. Ini tidak perlu, nih. Iya, nenek juga tahu. Ini benda apa nih, Nek? Apa keputusannya? Semua takut desa ini akan tenggelam, Pendekar. Itu pasti. Tapi kalian bisa pindah ke dataran yang lebih tinggi kalau ingin mencapai kemakmuran. Iya, Pendekar. Mengapa ragu? Iya, karena di samping itu, hal ini harus dibicarakan dulu kepada Pendekar. Guru Ria Tabing maksudmu, bukan? Iya. Apa urusannya dengan dia? Desa kami berada dalam jangkauan kekuasaannya, Pendekar.
Bagus. Kalau setiap pendekar menjadi penguasa atas tanah rakyat, dan dia tabing yang bodoh itu mau pula diperalatnya. Oh ya, pendekar, kebetulan di desa Kemoring Ilir akan diadakan pesta besar yang akan dihadiri oleh puluhan putri cantik, termasuk putri raja. Kalau bisa pendekar datang. Ayo kita mulai. Ayo. Habis dibungkam. Guru, baik lidah. Itu di sana. Berhenti semua. Rupanya dalam pesta ini kita kedatangan tamu yang tidak diundang. Sebaik lidah. Hah? Itu si Pekida. Itu. Maafkan sebelumnya kalau saya membuat pesta ini terganggu. Semua yang hadir di sini berharap agar ucapan-ucapan sebaik lidah tidak akan membawa bencana. Saya berjanji.
Janji saja tidak cukup. Harus bersumpah. Bagi seorang lelaki sejati, janji adalah sumpah. Tapi bagi seorang pendekar yang dipertuan di sini, sumpah pun bisa dicurigai. Itu bisa terjadi karena mungkin dia pernah melanggar sumpah. Kalian semua dengar baik-baik. Sumpah bagi si pahit lidah adalah: pertama, sumpah adalah sikap jiwa seseorang, di mana ilmu yang sudah dimiliki harus dipergunakan untuk keadilan. Kedua, sumpah itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran yang tinggi. Melanggarannya berarti bukan saja berurusan dengan sesama manusia, tetapi juga dengan Yang Maha Kuasa. Sebab itu tidak ada alasan bagi si pahit lidah untuk melanggar sumpahnya sendiri. Apalagi sampai mengganggu pesta yang meriah ini. Mari pendekar, silakan duduk. Pendekar adalah tamu kami yang terhormat. Mari. Mulai, buat lingkaran, tendang. Ayo berbaring. Mari kita adu senjata lagi. Baik. Ya, ayo. Kapan adat istiadat di negeri ini dibuang? Bahwa tamu adalah raja. Aku sudah siap untuk bertarung. Kau betul-betul sudah siap. Iya. Maaf Tuan Putri. Pendekar, kita jangan bertarung di sini. Bisa berbahaya bagi orang-orang. Ya. Ayo. Ya.
Bersaksi Gunung Semenung, bercermin Danau Ranau, kita wujudkan sumpah kita sebagai laki-laki. Siapa di antara kita yang lebih sakti? Baik. Dirut. Bapak. Anakku. Sini nak. Bapak. Bapak. Hentikan semua ini, Pak. Dan kita pulang. Maaf, Bapak tidak boleh menghindari sumpah yang sudah Bapak ucapkan. Betul. Pantang. Iya. Kamu tak akan malu. Tak ada yang lebih berharga dari sumpah seorang laki-laki. Ingat itu. Rasanya kita harus mengadu kesaktian yang terakhir. Maksudmu? Kau lihat pohon nau di bukit sana. Aku tidur menungkurap di bawah pohon nau itu. Kau panjat lebih dulu dan memotong standar untuk menimpa tubuhku. Kalau aku lolos, baru giliranmu.
Aku tidak keberatan. Pak. Tenang, nak. Laki-laki sejati tidak akan mengingkari janji. Bapak. Kau lihat tangkainya. Dan coba kau perhatikan baik-baik. Bapak! Nek, Dirut, Bapak! Sekarang aku yakin dan pasti, biar bertarung 100 malam 100 hari, Serunting Sakti pendekar Maha Perkasa tak akan pernah mati dan binasa. Pendekar gagah luar biasa. Kita bukan yang maha kuasa, yang bisa menentukan nasib dan takdir. Satu saat kita pasti tergelincir. Silakan pendekar duluan. Ya, Simatompat licik. Tentu saja dia bisa menghindar karena menggunakan mata di belakang kepalanya. Giliran kau menembur rambut. Tidak pasti celaka. Dirut. Bapak. Dirut. Oh. Bapak. Bapak. Jadi seorang lelaki harus tegar, nak. Bapak tidak mati. Yang mati cuma jasad Bapak. Si pahit lidah tidak akan pernah sirna. Dia akan hidup sepanjang masa. Bapak. 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 Aku akan memiliki ilmunya. Ayo. Dan tak ada seorang pun di jagat ini yang akan mengalahkan aku. Sana. Dirut. Nek. Lidahmu kujilat, ilmumu pindah. Aku yang paling perkasa di jagat ini.
Bapak. 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 Dirut, jangan nangis. Bapak kan berjalan dekat lama. Dirut tinggal budai. Dirut jangan nangis. Dirut jangan nangis. Dirut jangan nangis. Bapak selalu hidup di dalam kenangan untuk selamanya. Dirut jangan